Siap, Kak. Tulisan. Ya, Kak. Siap, Kak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal solihati birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Kembali lagi. Alhamdulillah. Dengan kita membaca doa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, luar biasa. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu mau absen dulu ya, Nak. Muniratul Aulia, Rahma Wadani, Saira Maulidia, Alwi. Siapa yang hadir hari ini, Nak? Alhamdulillah ya, semua hadir. Oh iya, oke. Selanjutnya, coba anak-anak ibu sekarang coba lihat di bawah, di atas ada nggak sampahnya? Coba lihat semuanya. Ada. Ya, ada ya, Nak ya. Nah, coba sekarang bukunya dikeluarkan semua, Nak. Ya, bukunya dikeluarkan semua. Oh ya, hari ini pelajaran apa kita, Nak? Oke, nah ini pelajaran bahasa Indonesia. Nah, Ibu mau tanya dulu ini ya. Masih ingat nggak pelajaran kita yang kemarin? Masih. Oke. Siapa yang masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa, Nak? Oke, tentang tes deskripsi. Apa itu tes deskripsi? Oke, coba Nisa. Tes deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa secara Ya, benar. Tepuk tangan buat teman kita. Tes deskripsi adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan sesuatu, yaitu tentang objek, tempat, atau orang, yaitu atau peristiwa secara mendetail ya. Ya, berarti anak ibu, alhamdulillah anak ibu sudah paham ya semuanya tentang materi kemarin. Oke, bagus. Selanjutnya, siapa tahu materi kita hari ini tentang apa, Nak? Materi kita hari ini. Oke, coba Putri, apa materi kita? teks prosedur. Oke, tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ya, oke, coba bisa. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah jenis teks yang memberikan kata-kata atau instruksi untuk melakukan suatu tindakan atau tugas. Ya, benar. Tepuk tangan buat teman kita. Teks prosedur adalah teks yang memberikan langkah-langkah atau instruksi untuk melakukan suatu tindakan atau tugas. Benar. Oke, selanjutnya. Nah, apa kaitannya antara keduanya? Antara keduanya teks deskripsi dan teks prosedur. Siapa bisa, Nak? Oke, Rahma, coba, Nak. Apa itu teks deskripsi? Salah satunya adalah teks deskripsi sebagai fondasi teks prosedur, pengenalan alat dan bahan sebelum memulai suatu prosedur. Seringkali kita perlu memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Ya, benar. Berarti kaitan antara keduanya yaitu salah satunya teks deskripsi sebagai fondasi ya. Fondasi teks prosedur, pengenalan alat dan bahan. Sebelum memulai sesuatu prosedur, seringkali kita perlu memperkenalkan alat dan bahan yang akan digunakan. Oke, selanjutnya bagaimana kaitan dengan profil pelajar Pancasila atau P5? Siapa tahu, Nak, apa itu P5? Oke, Saira, apa itu Nak P5? Proyek penguatan profil pelajar. Ya, benar. Tepuk tangan buat Saira. Ya, salah satunya yaitu
Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Nah, Ibu hari ini mau menjelaskan ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa memahami perbedaan antara cerpen dan teks prosedur. Yang kedua, siswa dapat mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Yang ketiga, siswa mengembangkan sikap berpikir kritis dan kreatif sesuai profil Pancasila. Nah, selanjutnya, sekarang Ibu mau tanya ya, pernahkah kalian melihat orang memasak? Siapa anak yang sering memasak? Ibu. Ya, benar, Ibu. Selanjutnya, ketika kita memasak, apa yang harus kita persiapkan? Alat dan bahan ya. Apa itu nak alat dan bahan? Contohnya? Apa alat dan bahan? Contoh alatnya? Ya. Pisau ya benar. Apa lagi? Ya, centong. Panci. Apa lagi nak? Kompor. Ya, tepuk tangan buat kita. Nah, selanjutnya di situ kita setelah menyiapkan alat atau bahan, kita harus tahu langkah-langkah ya. Langkah-langkah kita menggunakan, misalnya kita membuat apa? Kita membuat nasi goreng. Kita membuat nasi goreng. Langkah-langkah yang harus kita buat, harus kita persiapkan dalam melakukan atau memasak nasi goreng. Apa-apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, ya, yang pertama harus ada nasinya, minyak, wadah, terus centong. Apa lagi nak? Bawang, cabai, ya, dan lain itu adalah langkah alat-alat yang harus kita gunakan atau bahan yang harus kita gunakan untuk membuat nasi goreng. Nah, Ibu menambahkan lagi, contohnya misalnya kita membuat bolu ya nak ya. Kita membuat bolu, biasanya membuat bolu itu alat-alat yang harus kita gunakan apa nak? Tepung, telur, mentega dan lain-lain ya. Langkah-langkah yang pertama yaitu kalau kita membuat bolu itu, pertama kita mixer dulu telurnya. Setelah kita mixer telur, kita tambahkan mentega. Seterusnya kita tambahkan tepung ya nak. Oke. Anak ibu semua sudah paham ya? Selanjutnya, sebelum ibu membahas bagaimana cara mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Oke, mari kita pahami dulu perbedaan keduanya. Nah, sebelum ibu menjelaskan masalah teks cerpen dan teks prosedur, ada nggak anak-anak ibu apa yang maksud dengan teks cerpen? Apa itu teks cerpennya? Sebuah karya fiksi yang menceritakan kisah pendek dengan alur yang lengkap, tokoh, latar, dan konflik. Ya, benar. Berarti cerpen yaitu sebuah karya fiksi ya. Sebuah karya fiksi yang menceritakan kisah pendek dengan alur, latar, atau konflik ya. Benar. Tepuk tangan buat teman kita. Oke, selanjutnya apa yang dimaksud dengan teks prosedur? Siapa tahu teks prosedur? Ya, Najwa. Coba Najwa, apa itu teks prosedur? Adalah teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu, umumnya ditulis dengan kalimat perintah. Ya, benar. Berarti teks prosedur, teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk untuk melakukan sesuatu, umumnya ditulis dengan kalimat perintah ya. Dia harus ditulis dengan kalimat perintah. Oke, selanjutnya, ya, mengapa mengubah cerpen menjadi teks prosedur? Siapa yang tahu kan? Coba Natali. Karena meningkatkan kemampuan menganalisis teks, siswa dilatih untuk menemukan urutan kejadian, tujuan, dan detail penting dalam sebuah cerita. Oke, bagus. Selanjutnya, siapa lagi yang tahu? Ya, coba Bella. Mengembangkan kemampuan menulis, siswa belajar menyusun kalimat perintah yang jelas dan tegas, meningkatkan pemahaman tentang struktur
atau cerpen dan teks prosedur. Oke, tepuk tangan buat kita semua guys. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bagaimana mengubah cerpen menjadi teks prosedur, di situ ada juga langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Ada yang tahu anak-anak ibu berapa langkah-langkah mengubah cerpen menjadi teks prosedur? Oke, coba Nisa. Ada 5. Ada 5, benar. Pilih cerpen yang tepat. Oke. Identifikasi tujuan dan langkah-langkah. Oke, terima kasih buat Anissa. Selanjutnya siapa yang bisa lagi nak? Oke, coba si Alwi. Ubah kalimat menjadi kalimat perintah dan tambahkan detail yang perlu. 5. Periksa kembali teks prosedur. Ya, berarti langkah-langkah mengubah teks cerpen itu ada 5 ya nak. 1. Pilih cerpen yang tepat. Bagaimana kita pilih cerpen yang tepat? Ya, coba. Coba Rama. Kita pilih yang mengandung dengan teks prosedur. Ya, benar. Kita pilih dengan tema yang mengandung tentang teks prosedur ya. Itu nanti tepat ya. Tepat judulnya. Nah, yang kedua, identifikasi tujuan dan langkah-langkah. Nah, yang kedua itu berarti kita harus tahu apa yang kita ambil temanya. Kita harus tahu langkah-langkah dan tujuan untuk kita membuat sebuah teks prosedur. Yang ketiga, ubah kalimat menjadi kalimat perintah. Misalnya kita perintah ke sini nak. Disinilah tempatnya kita membuat sesuatu ya. Yang keempat, tambahkan detail yang perlu. Tambahkan kalimat-kalimat yang perlu kita ditambahkan di dalam teks prosedur. Yang selanjutnya yaitu periksa kembali teks prosedurnya. Setelah kita membuat semua langkah-langkahnya, kita periksa dulu. Udah benar nggak langkah-langkah dan bahan-bahannya ya? Oke. Semuanya sudah mengerti? Ya. Nah, setelah ibu menjelaskan materi tadi semua, ada anak-anak ibu mungkin yang kurang jelas atau belum paham semua, boleh tanyakan. Ada yang kurang jelas? Nah, alhamdulillah. Berarti anak ibu semuanya jelas ya nak ya? Jelas. Alhamdulillah. Nah, supaya kalian lebih jelasnya lagi, mari kita menontonnya video ya, video tentang teks prosedur. Semuanya menyimak ya. Kalau ini ya, apa nak menyimak, terus kalian catat yang penting-penting nak ya. Catat yang penting-penting. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Untuk itu kita lihat tayangan berikut ini. Tujuan pembelajaran hari ini memahami cara mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Manfaat yang ini berguna untuk membantu dalam pembelajaran bahasa dan hari ini tentang mengubah petikan cerpen menjadi teks prosedur. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam literasi. Udah kalian lihat nonton tadi videonya tentang teks prosedur? Ada yang kurang jelas atau mau ditanya, ada yang mau ditanyakan? Nah, berarti anak ibu semuanya jelas ya nak? Jelas. Alhamdulillah ya, kalian sudah memahami ya semuanya. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan semua materi kita, dah. Nah, untuk merenggangkan otot-otot kita atau pikiran kita, nah sekarang sama-sama kita mengikuti langkah-langkah yang ada di video ya nak ya. Semuanya ya, ikutin ya. Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan buat les. Oke, terima kasih buat anak ibu semuanya. Selanjutnya, sekarang kita buat kelompok ya. Kita mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas kelompok. Oh ya nak, kemarin
kelompok kita semuanya ya kan? Ya, di dalam kelompok itu ibu nanti akan menilai ya. Ibu akan menilai. Di situ ibu akan menilai sikap kalian. Sikap kalian di dalam kelompok, di dalam mengerjakan tugas itu, sikap kalian itu sopan enggak? Ada misalnya sikap kalian itu baik ya di dalam kalian mengerjakan tugas. Selanjutnya yang kedua yaitu keterampilan ya. Keterampilan di situ kalian ada kerjasama, ada tanggung jawab, dan kalian kompak di dalam mengerjakan tugasnya. Oke. Yang ketiga yaitu keterampilan ya. Keterampilan kalian bagaimana kalian itu menulis atau kalian memaparkan nanti tugas kalian secara lisan ya. Jadi ada 3 yang dinilai nanti. Ngerti anak-anak semuanya? Iya. Oke. Nah sekarang ibu akan membagikan tugas ya. Kelompok mengerjakan ya, dan dengan kompak menjawab ya semuanya. Di sini kalian disuruh ubah teks cerpen menjadi teks prosedur ya nak ya. Di situ ada langkah-langkahnya ya di sini.
Udah siap semuanya, Nak? Ya. Kalau udah siap, sekarang kita presentasi anak-anak ke depan ya. Ini Ibu memanggil satu orang kelompok itu mewakili ya, mewakili ke depan itu mengambil nomor ini. Jadi siapa yang dapat nomornya pertama, kedua, ketiga berarti itu yang tampil pertama, yang kedua dan ketiga ya. Kita undi nomornya ya Nak ya. Coba Nak satu orang siswa ke depan mewakili aja. Yang tampil pertama juga kelompok mana Nak? Ya, berarti yang tampil pertama itu jatuh kelompok pertama ya, kelompok satu. Nah, tampil. Silakan Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Yang berada di atas pohon. Suatu hari, Bruno ingin memetik dua apel yang berada di pohon tertinggi. Dia mulai memanjat pohon tersebut dengan baik. Setelah menikmati dua apel, Bruno merasa sangat puas dan mengakhiri. Nah, Ibu cerita dan kata-kata tentang kami. Sebelum kami menutupnya, apakah ada perkataan atau kalimat yang kontras atau adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik. Saya dari kelompok 2 ini bertanya, belajar apa Bruno memanjat pohon apel? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu Bruno memanjat pohon dengan cara menarik. Apakah bisa diterima? Bisa. Apakah ada yang lain? Jika tidak ada, maka sekian presentasi dari kami. Bu Nina membawa dosen, lalu duduk akan strawberry. Semua telah usai. Saatnya kami mundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya yang kelompok nomor 2, kelompok mana jatuhnya? Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum itu, saya perkenalkan diri, saya Muhammad Ajak, kemudian teman saya dengan sebuah tema sebuah teks cerpen dari teks prosedur. Ada sebuah teks cerpen yaitu sebuah desa kecil di daerah petani berpresentasi dari kelompok kami. Kemudian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan di kelompok hari ini mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan nama saya adalah Senda dan juga namanya Mira Aulia, juga Santipa, di dan Suara Merah. Apa? Baca. Semua dasarkan dari teks tersebut. Dan survei, di pinggiran kota ada seorang tukang kayu bernama Pak Ami. Pak Ami sangat ahli dalam membuat jejak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat setelah kita mengerjakan semua dan sudah presentasi ke depan, Ibu sudah menilai hasil dari presentasi kalian. Jadi, Ibu tadi kan sudah mengumumkan, yaitu Ibu mengambil nilai itu kerjasama ya, kerjasama, kompak dan tanggung jawab. Nah, di sini yang nilai paling tertinggi yaitu jatuh kepada kelompok 1. Dengan nilai 100 ya Nak ya. Selanjutnya, nilai yang tertinggi nomor 2 yaitu jatuh kepada kelompok 3. Ibu jangan dengan nilai 90. Dan yang dengan nilai 80 yaitu jatuh kepada kelompok 2. Tepuk tangan kepada hasil semuanya, alhamdulillah. Nah, dengan berakhirnya presentasi kita,
Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya Nak ya. Apa nak kesimpulan dari semua yang telah kita kerjakan tadi? Nah, apa kesimpulannya? Oke, coba Munira. Mengubah cerpen menjadi teks prosedur adalah sebuah latihan yang bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Ya benar. Berarti kita mengambil kesimpulan yaitu mengubah cerpen menjadi teks prosedur adalah sebuah latihan yang bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar, kita dapat melakukan transformasi ini mudah dan menghasilkan teks prosedur yang informatif dan berguna. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Oke. Setelah kita sekarang Ibu mau kalian setelah kita mempelajari semuanya tadi, bagaimana materi yang telah Ibu paparkan tadi? Apa menurut kalian itu menyenangkan? Apa pembahasannya atau materinya itu sulit bagi kalian? Atau kalian kurang memahami materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Di sini boleh kalian membuat di sini ya. Apa yang kalian di hati kalian? Apa jadi pelajaran yang menyenangkan? Saya sangat senang karena bisa tahu apa itu teks cerpen menjadi teks prosedur. Sekian dari refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya setelah kita refleksi, nah, Ibu ada tugas tambahan yang ada di rumah. Tolong anak Ibu itu cari cerita ya. Ceritanya boleh terserah kalian suka hati di ceritanya. Itu boleh ceritanya kalian cari atau kalian ambil tuh di buku boleh atau di perpustakaan ya Nak ya. Itu kalian cari cerita. Nah, cerita terserah cerita boleh cerita apa. Nanti minggu depan Ibu akan selalu kumpulkan ya tugasnya itu Nak ya. Alhamdulillah pembelajaran kita berjalan dengan lancar ya. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Nah, sebelum Ibu menutup ya, sama-sama kita membaca doa ya Nak ya. Sama-sama kita baca doa. Ya.